Rumah mewah milik Eko Patrio yang ditaksir mencapai 150 miliar rupiah kini menjadi perhatian besar publik. Bukan lagi karena kemegahannya, melainkan karena kondisinya yang hancur lebur setelah diserbu massa yang marah. Peristiwa ini terjadi hanya beberapa jam setelah rumah Ahmad Saharuni di Tanjung Priok mengalami nasib serupa, menandakan meruasnya gelombang amarah rakyat terhadap para wakilnya DPR. Eko Patrio, yang dikenal bukan hanya sebagai komedian, pembawa acara, dan figur publik, tetapi juga sebagai anggota DPR dari Partai Nasdem, kini tengah menghadapi sorotan tajam. Kediamannya di kawasan elit Jakarta yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya, mendadar untuk menjadi saksi bisu atas ketegangan antara rakyat dengan para pejabat yang dianggap tidak peduli pada penderitaan masyarakat. Rumah yang konon dibangun dengan detail arsitektur modern, kolam renang mewah, serta berbagai fasilitas berkelas internasional. Kini tak ubahnya runtuhan setelah massa meluapkan kemarahan. Benda-benda berharga seperti kulkas pintar, dispenser, hingga perlengkapan dapur bermerek internasional ikut dijarah. Sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Warga yang biasanya hanya bisa mengagumi rumah itu dari luar, kini masuk dan membawa pergi apa saja yang bisa diangkut. Beredarnya video amatir memperlihatkan sejumlah warga dengan santainya meninggalkan rumah Eko sambil menenteng koper, karung, dan tas besar. Mereka seakan tidak peduli dengan kamera atau pengawasan. Bagi sebagian orang, apa yang mereka lakukan seakan menjadi bentuk keadilan rakyat. Setelah sekian lama merasa dipermainkan oleh elit politik, gelombang amarah ini tak lepas dari peristiwa yang lebih dulu viral. Aksi joget Eko Patrio bersama Uya Kuya dalam sidang MPR pada 15 Agustus tahun 2025. Video tersebut memicu kemarahan karena dinilai sangat tidak sensitif. Mengingat kondisi ekonomi rakyat sedang terpuruk, banyak warga kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok melonjak, dan ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat hidup dalam tekanan. Di tenang situasi itu, aksi joget baranggota DPR dianggap sebagai cerminan ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat. Tak hanya itu, kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencuat ke publik semakin memperburuk situasi. Rakyat merasa makin tersakiti. Mereka melihat wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan asiknya justru bersikap seolah-olah hidup di dunia berbeda. Kontrasi yang begitu tajam inilah yang kemudian melahirkan gelombang protes besar-besaran, hingga merembet pada penyerangan kediaman pribadi para anggota DPR yang dianggap simbol kemewahan di tengah penderitaan. Eko Patrio akhirnya muncul ke publik pada malam hari 30 Agustus tahun 2025. Ditemani pasyak ungu, mereka sepatahnya sekaligus bersama anggota DPR. Dalam kesempatan itu, Eko meneteskan air mata dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan bahwa tindakannya di sidang MPR tidak pernah dimaksudkan untuk menyakiti hati rakyat. Saya tidak pernah terbesit niat sedikit pun untuk melecehkan atau menyinggung masyarakat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ucap Eko dengan suara bergetar. Namun permintaan maaf itu tampaknya belum cukup untuk meredakan amarah publik. Banyak netizen menilai bahwa tangisan dan penyesalan Eko hanyalah upaya untuk menyelamatkan citra, bukan berasal dari hati yang tulus. Apalagi, kondisi rumahnya yang sudah pura-puranda seolah menjadi bukti bahwa amarah rakyat telah mencapai titik yang tidak bisa lagi ditahan. Sejumlah analis politik berpendapat bahwa kasus yang menimpa Eko Patrio dan Ahmad Saharuni adalah puncak gunung es dari krisis kepercayaan rakyat terhadap DPR. Selama ini, berbagai kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan kalangan elit membuat jarak antara rakyat dengan wakilnya semakin lebar. Penjarahan rumah para pejabat bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat. Jika ditilik lebih dalam, rumah Eko Patrio yang bernilai 150 miliar rupiah itu memang sering menjadi perbincangan publik. Ia disebut sebagai salah satu artis anggota DPR dengan kekayaan fantastis. Rumah tersebut memiliki berbagai fasilitas mewah, mulai dari ruang tamu berdesain megah, perabotan impor, hingga koleksi barang seni bernilai tinggi. Semua kini tinggal kenangan setelah masa meluapkan emosinya. Tak sedikit warga sekitar yang menyayangkan aksi brutal tersebut. Mereka menilai bahwa perusahaan rumah dan penjarahan bukanlah solusi. Namun, di sisi lain,
Sebagai masyarakat beranggapan bahwa inilah konsekuensi dari sikap para wakil rakyat yang sering dianggap abai. Ketidakpuasannya menumpuk akhirnya meledak menjadi aksi yang tak terkendali. Pihak kepolisian sendiri mengaku kewalahan menghadapi gelombang massa yang terus bergerak menuju kediaman para pejabat. Meski sejumlah personel dikerahkan, jumlah warga yang membludak membuat aparat sulit melakukan pengamanan maksimal. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai total kerugian yang dialami Eko Patrio, namun diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar tentang arah hubungan antara rakyat dan wakilnya. Apakah kasus ini akan menjadi peringatan bagi DPR untuk lebih peduli pada kondisi rakyat, atau justru memicu konflik yang lebih besar ke depannya? Yang jelas, rumah mewah Eko Patrio yang dulu menjadi simbol keberhasilan, kini berubah menjadi simbol keretakan hubungan rakyat dan pejabat. Tangisan dan permintaan maaf Eko mungkin bisa meredakan sebagian kecil amarah. Tetapi luka yang sudah terlanjur terbuka tampaknya tidak akan mudah disembuhkan. Di media sosial, topik ini menjadi trending nomor 1. Warganet ramai-ramai membagikan foto dan video kehancuran rumah Eko Patrio dengan berbagai komentar pedas. Sebagian menhindir, sebagian lagi merayakan. Namun banyak juga yang mengekspresikan keprihatinan mendalam. Fenomena ini menunjukkan betapa besar jurang antara harapan rakyat dengan perilaku para pejabat. Kini, Eko Patrio berada di persimpangan jalan. Karir politiknya bisa saja tamat jika ia tidak segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki citra dan kepercayaan rakyat. Permintaan maaf mungkin awal yang baik, tetapi tindakan yang terjauh lebih dibutuhkan. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa seorang publik figur sekaligus wakil rakyat tidak bisa bertindak semaunya. Setiap tindakan, sekecil apapun, dapat berdampak besar, terutama di era digital di mana semua peristiwa bisa tersebar luas dalam hitungan detik. Akhirnya, kisah rumah Eko Patrio yang hancur diserbu massa ini bukan hanya tentang kerugian materi, tetapi juga tentang runtuhnya simbol kepercayaan rakyat kepada pejabatnya. Rumah 150 miliar rupiah itu kini bukan lagi istana megah, melainkan monumen kehancuran hubungan antara rakyat dan elit politik. Dan ketika Eko Patrio menangis meminta maaf dengan berkata, tak terbesit niat, publik tentu berharap bahwa ucapannya bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan awal dari sebuah kesadaran baru bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan saja untuk berpesta di tengah penderitaan rakyat.